Banyuwangi merupakan kabupaten yang keberadaannya di ujung timur Pulau Jawa. Banyuwangi sendiri tersohor akan misteri dan destinasi alamnya. Hingga kini, Banyuwangi dijuluki sebagai Sunrise of Java. Siapa sangka, di kota gandrung ini terdapat keunikan yang mampu membuat masyarakatnya terheran. Pasalnya, ada keunikan yang mencolok di sisi jalan. Karena keunikannya hingga menjadi perhatian para pengguna jalan. Keunikan tersebut ialah tak lain tumpukan batu-batu yang berjajar di sepanjang jalan. Siapakah yang menumpuk batu itu? Di balik kreasi seni batu yang tersusun hingga 7 buah di sepanjang bahu jalan, ternyata ada seorang yang sengaja menumpuknya. Setelah tim Lelana Channel telusuri, ternyata orang itu memiliki nama atau akrab dengan panggilan Gus Ja'far Ali. Lelaki dengan tampilan ciri khas hijau inilah yang membangun semua tumpukan batu tersebut bak candi. Karena karya uniknya, Gus Ali pernah ditanya oleh salah seorang warga di sekitarnya terkait mengenai batu tersebut. Berapa susun jumlah batu yang Gus Ali buat? Lantas Gus Ali menjawab, 1000 susun batu dengan makna hidup penuh keseimbangan. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, hingga liputan video ini ditayangkan, masih belum terjawab makna dari jarak tumpukan batu itu. Mengingat jarak yang digunakan sama halnya dengan himbauan pemerintah saat ini tentang COVID-19. Penasaran kami tak lain karena susunan batu ini didirikan sebelum wabah ini masuk ke Indonesia. Selain susunan batu itu, karya Gus Ali ada yang menyita perhatian, yakni tenda berbentuk kerucut berjumlahkan 7 dan berwarna hijau. Lagi-lagi, jika dinalar, pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk selalu di dalam rumah dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Manusia di muka bumi ini diciptakan untuk berpasang-pasangan. Namun setiap insan memiliki cerita tersendiri untuk mendapatkan pasangannya. Suatu ketika, Gus Ali kedatangan seorang penjual lafal, dan si penjual itu menawarkan dagangannya kepada Gus Ali. Namun dengan landai, Gus Ali menjawab, "Maaf Pak, saya tidak membutuhkan lafal ini. Saya membutuhkan istri." Dan seketika, si penjual lafal itu terkaget, terheran, dan dia hanya bisa tersenyum. Lantas Gus Ali meminta alamat si penjual lafal dan mendatangi alamat tersebut. Alamat tersebut ternyata berada di Pasuruan. Dan Gus Ali meminta untuk dicarikan calon pasangan hidup. Namun penjual lafal itu berkata, "Maaf, di sini tidak ada calon istri untukmu." Namun dengan keyakinan Gus Ali, beliau yakin bahwa jodohnya ada di kota Pasuruan. Saat itu, Gus Ali memutuskan untuk bermalam di rumah si penjual lafal. Dan pagi harinya, Gus Ali menikmati secangkir kopi panas di teras rumah si penjual lafal. Entah kebetulan atau bagaimana, Gus Ali melihat seorang gadis melintas di depannya, menggendong cucian, dan gadis itu hendak menuju sungai. Setelah gadis itu berlalu, Gus Ali berkata kepada sang penjual lafal, "Saya yakin itu calon istri saya. Nikahkan aku dengannya." Ternyata gadis itu tak lain dan tak bukan adalah keponakan si penjual lafal. Subhanallah, dengan penuh keyakinanlah jodoh itu bisa terjawab. Setelah itu, Gus Ali akhirnya berjodoh dengan gadis itu. Di masa memiliki momongan, anak pertama Gus Ali ialah seorang perempuan yang kini beranjak dewasa. Ada cerita unik di balik itu. Sebelum lahir, tanpa mengetahui jenis kelamin anaknya, penuh rasa yakin dan segenap keimanannya kepada Allah SWT, Gus Ali sudah menyiapkan nama untuk anaknya yang berjenis kelamin perempuan. Maka dari itu, kita jangan pandang seorang itu dengan tampilannya, tanpa memandang keimanannya kepada Allah SWT. Sejatinya Allah lah yang mengatur semua hidup manusia di muka bumi ini. Masya Allah.